Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya, Randi Bagas, Wijaya, Cynthia, dan Bunga akan mempresentasikan tentang sistem informasi manajemen talenta. Nah, perkembangan zaman mendorong teknologi untuk terus berkembang. Perkembangan teknologi ini mendorong terjadinya transformasi dalam berbagai bidang. Salah satunya dalam bidang manajemen talenta. Nah, saat ini praktik pengelolaan sumber daya manusia atau human resources itu bukan lagi berupa manusia atau orang, melainkan berupa portal yang berbentuk website ataupun aplikasi yang dapat diakses oleh berbagai pihak. Nah, menurut Cedar Creston tahun 2012, organisasi atau perusahaan yang menerapkan human resources berbasis teknologi ini memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan organisasi atau perusahaan yang tidak menerapkan human resources berbasis teknologi atau human resources teknologi. Nah, di dalam human resources teknologi terdapat human resources information system. Human resources information system itu adalah integrasi dari hardware, software, dan proses bisnis dalam implementasi elektronik human resources. Nah, di dalam human resources information system itu terdapat dua pilihan, yaitu pertama integrated solution dan yang kedua best of breed solution. Nah, integrated solution itu merupakan human resources information system yang menggunakan platform tunggal dari satu vendor atau aplikasi untuk menjalankan berbagai macam-macam fungsi dalam human resources. Nah, yang kedua best of breed solution itu merupakan human resources information system yang menggunakan satu platform aplikasi dalam satu fungsi human resources. Jadi dalam setiap fungsi human resources itu perusahaan itu menggunakan satu aplikasi atau satu vendor. Nah, jadi dalam best of breed solution ini dari berbagai fungsi human resources itu terdapat banyak vendor. Nah, jadi organisasi dapat menggunakan beberapa platform aplikasi dalam menjalankan fungsi human resources yang berbeda-beda. Nah, di sini terdapat kelemahan dan kelebihan dari kedua pilihan tersebut. Kelemahan dari integrated solution itu, yang pertama, interface yang mudah untuk digunakan atau user friendly. Yang kedua, data dan teknologi yang terintegrasi tidak memerlukan banyak sumber daya untuk mengelolanya. Yang ketiga, mengurangi kompleksitas manajemen vendor karena hanya terdapat satu vendor. Yang terakhir, lebih murah dibandingkan best of breed solution. Nah, terus kekurangan dari integrated solution itu, yang pertama, tidak menawarkan solusi terbaik di setiap fungsi human resources-nya. Yang kedua, sangat sulit untuk di-upgrade karena setiap upgrade yang dilakukan pada satu fungsi memiliki dampak bagi fungsi-fungsi lainnya. Nah, dan yang terakhir, lambat dalam memperkenalkan fitur baru karena kompleksitas dalam meningkatkan fiturnya. Nah, lalu ada kelebihan dari best of breed solution. Nah, kelebihannya yang pertama, menawarkan solusi terbaik dalam setiap area fungsi human resources-nya. Yang kedua, tidak mengandalkan satu vendor saja, dapat diimplementasikan dengan lebih cepat karena sistemnya lebih simpel. Dan yang terakhir, mendorong vendor untuk lebih responsif terhadap kebutuhan dari pengguna platform tersebut. Nah, terus kelemahan dari best of breed solution itu yang pertama, sulit untuk mengintegrasikan data dari beberapa fungsi human resources. Kedua, kesulitan dalam mengelola vendor-vendor yang ada karena tadi yang saya sebut memiliki banyak vendor.
Dan yang terakhir, membutuhkan waktu yang lebih banyak dalam mempelajari aplikasi karena interface yang berbeda-beda. Lalu terdapat model-model electronic human resources. Ada e-recruiting, e-selection, e-learning, e-performance management, e-compensation, dan e-benefit yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Selanjutnya kita akan membahas tentang model-model dari HR teknologi. Di sini tuh ada 6 model, yaitu ada e-recruiting, e-selection, e-learning, e-performance management, e-compensation, dan e-benefit. Yang pertama kita akan bahas tentang e-recruiting. Nah, e-recruiting itu apa sih? E-recruiting merupakan teknologi yang digunakan untuk membantu organisasi menarik kelompok pelamar yang berpotensial dan lebih beragam. Kata ini digunakan pertama kali dalam artikel yang diterbitkan pada era 90-an, dan pada abad ke-20 itu e-recruiting menjadi lebih populer. E-recruiting ini terdiri dari 2 bagian, yaitu E dan recruiting. Itu singkatan dari elektronik, dan rekrutmen adalah proses memperkerjakan orang yang tepat untuk pekerjaan yang tepat. Pilihan untuk pindah ke model perekrutan elektronik didorong oleh beberapa tujuan bisnis. Yang pertama, itu meningkatkan efisiensi perekrutan serta mengurangi biaya. Jadi perekrutan online ini dapat memotong waktu siklus hingga 25% dan dapat mengurangi biaya perekrutan hingga lebih dari 95% karyawan. Yang kedua, itu meningkatkan kualitas dan kuantitas pelamar. Perekrutan secara elektronik memungkinkan organisasi untuk dapat menjangkau pelamar di seluruh negara atau di seluruh dunia. Yang ketiga adalah membangun, berkomunikasi, dan memperluas identitas merek. Sebelumnya itu telah dilakukan penelitian oleh Richard Johnson ke 100 mahasiswa yang sedang mencari pekerjaan. Mereka diminta untuk menilai 2 perusahaan asing berdasarkan web mereka. Nah, para siswa itu melihat perusahaan dengan situs web perekrutan yang kurang maju secara teknologi dan dinamis sebagai perusahaan yang kurang menarik dan gagal menjadi pemimpin dalam industrinya. Mereka juga menilai situs web tersebut mengkomunikasikan kurangnya inovasi dan kualitas dalam perusahaan. Yang terakhir, itu adalah tingkat kenyamanan pelamar. Nah, dengan membuat proses ini lebih nyaman, organisasi sebenarnya itu bisa menjangkau mereka yang mungkin tidak secara aktif itu mencari peluang, tetapi mungkin menemukan posisi dan memilih untuk melamar karena kemudahan untuk mengajukan pelamaran tersebut. Namun, e-recruiting itu juga berpotensi untuk sebagai jebakan perusahaan itu sendiri. Yang pertama, misalnya dengan e-recruiting ini itu bisa aja menambah kuantitas calon pelanggan, tapi belum tentu kualitasnya itu juga terjamin. Nah, organisasi yang menerapkan inisiatif perekrutan elektronik menemukan bahwa jumlah pelamar meningkat secara tinggi, sehingga mereka harus siap nih. Misalnya ada perusahaan Shutter Health itu menemukan bahwa ketika perusahaan menerapkan perekrutan online, ia menerima 300.000 resume. Nah, hal ini dapat diatasi dengan pertimbangan analisis pekerjaan, merevisi alur kerja, menghapus tinjauan yang tidak perlu, dan mempertimbangkan penggunaan perangkat penyaringan yang memudahkan pelamar yang lebih menarik. Mungkin proses aplikasi dapat dilakukan dengan sedikit lebih rumit, yang di sini akan menghasilkan pelamar yang lebih baik dan lebih berkualitas. Selanjutnya, hal lain yang bisa menjadi jebakan dari e-recruiting itu adalah kehilangan hubungan pribadi dengan pelamar. Sistem online itu kadang dianggap oleh pelamar sebagai lebih kaku dan impersonal. Dan reaksi seperti itu dapat mengurangi kepuasan dengan proses perekrutan. Jadi, perusahaan harus memasukkan langkah-langkah spesifik untuk membangun hubungan pribadi dengan kandidat yang potensial. Contohnya itu bisa dengan panggilan pribadi atau undangan untuk ke webinar dan teknik lain untuk membangun ikatan dengan pelamar yang berkualitas. Model HR yang akan kita bahas selanjutnya adalah e-selection. E-selection menggunakan teknologi untuk membantu organisasi lebih efisien melakukan proses identifikasi pekerja terbaik dan yang paling cocok dengan organisasi tersebut. Organisasi memandang teknologi sebagai cara untuk mengelola proses seleksi secara lebih aktif dan untuk memberikan lebih banyak bukti tentang efektivitas metode seleksi yang dipilih. Penggerak bisnis di balik adopsi teknologi ini meliputi yang pertama, mengurangi waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk mengelola proses seleksi. Misalnya dengan memanfaatkan e-selection, ada perusahaan Airtrain Airways dapat melakukan untuk mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan karyawan hingga standar kinerja perusahaan sebesar 1/3. Yang kedua,
Dari e-selection ini dapat meningkatkan fleksibilitas dalam administrasi tes seleksi. Sebelumnya, kandidat pekerja perlu mengunjungi pusat pengujian internal atau pihak ketiga untuk menyelesaikan tes seleksi dalam lingkungan yang ditentukan. Nah, namun karena ada e-selection ini, pelamar sekarang dapat mengikuti tes berbasis web di lingkungan masing-masing. Selanjutnya, meningkatkan kemampuan organisasi untuk memberikan pengujian adaptif terhadap pelamar. Pengujian adaptif dapat mengurangi kebosanan pelamar dengan menghilangkan pertanyaan yang terlalu mudah atau terlalu menantang. Peneliti menunjukkan bahwa pengujian adaptif dapat mengurangi waktu pengujian dari 25% hingga 75% tanpa mengurangi kendala atau validitas dalam pengujian. Namun, e-selection ini sebenarnya bisa menjadi jebakan juga untuk perusahaan itu sendiri. Yang pertama, tentang keamanan konten. Dengan penggunaan pengujian kapan saja dan di mana saja, ada resiko material dapat disalin atau konten itu bisa bocor. Organisasi perlu menyeimbangkan kenyamanan selection berbasis internet dan kebutuhan untuk mengontrol keamanan informasi dalam ujian. Bahkan tes seleksi dapat dilakukan dengan orang yang bukan kandidat pekerja sebenarnya. Atau hal lain seperti menggunakan kalkulator, atau akses ke web. Nah, meskipun ini tuh mungkin kurang memperhatikan untuk tes tanpa jawaban yang benar secara objektif. Namun masalah ini sangat relevan untuk tes kemampuan dan pengetahuan. Oleh karena itu, perusahaan harus mengelola proses seleksi dengan hati-hati dan menyediakan secara online hanya tes-tes di mana kecurangan tidak akan menjadi masalah atau di mana itu dapat dikontrol secara efektif. Selanjutnya, kendala lain yang bisa muncul karena e-selection adalah privasi dan keamanan tanggapan. Responden itu kadang-kadang khawatir tentang bagaimana data mereka akan disimpan, dilindungi, dan digunakan. Mereka mungkin lebih menjaga tanggapan mereka yang dapat mengurangi keakuratan dari tanggapan tersebut. Nah, organisasi dapat mengatasinya dengan memperjelas bahwa informasi hanya digunakan secara internal. Nah, hal lain yang dapat menjadi jebakan untuk selection adalah legalitas penyaringan dan tes seleksi. Seperti hal tes seleksi tradisional, penting untuk memastikan bahwa setiap tes penyaringan berbasis web atau tes seleksi itu legal. Banyak vendor online menawarkan berbagai tes seleksi, tapi tes ini mungkin tidak tahan hukum. Jadi, organisasi harus pastikan untuk bekerja sama dengan vendor dalam memastikan setiap proses penyaringan yang digunakan untuk bekerja di organisasi tersebut. Halo, saya Bunga Fitria dan di sini saya akan melanjutkan mengenai model HR yaitu e-learning. Nah, penggerak bisnis di balik e-learning ini meliputi yang pertama, mengurangi biaya pelatihan. Jadi, organisasi yang menerapkan e-learning dapat mewujudkan penghematan yang drastis, yaitu sekitar 40% hingga 50% dalam beberapa tahun. Yang kedua, meningkatkan fleksibilitas karyawan dan kontrol atas pembelajaran. Jadi, karyawan dapat lebih fleksibel dalam e-learning karena mereka dapat menghemat waktu. Karyawan dapat mengendalikan pembelajaran mereka sendiri dan terlibat dalam pelatihan pada waktu dan tempat pilihan mereka, sehingga membantu mereka mengelola keseimbangan kerja atau kehidupan mereka. Yang ketiga, pelacakan dan pengelolaan pelatihan karyawan yang lebih baik. Perusahaan dapat membantu karyawan melacak kursus mana yang telah berhasil diselesaikan dan peluang pelatihan apa yang akan datang yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, dengan menggunakan sumber daya yang ada, perusahaan dapat menawarkan pelatihan dan peluang pengembangan kepada karyawan yang sebanding dengan pesaing yang lebih besar. Ini dapat membantu dalam merekrut dan mempertahankan karyawan. Nah, dalam e-learning ada dua opsi penerapan. Yang pertama, Sistem Manajemen Pembelajaran atau LMS, dan yang kedua, Learning Content System atau LCS. Nah, dalam LMS yang dapat digunakan adalah untuk mengelola administrasi, pelacakan, dan pelaporan pelatihan dalam organisasi. Melalui LMS juga, perusahaan dapat melacak modul yang telah selesai dan seberapa baik kontennya dipelajari. Sedangkan dalam LCS, ini dapat mengelola pengiriman dan konten kursus untuk karyawan. Seperti jenis teknologi lainnya, penggunaan e-learning bukannya tanpa kekurangan. Potensi kekurangan dalam e-learning yaitu 1. Tidak semua orang siap untuk belajar elektronik, karena tidak semua karyawan akan memiliki disiplin yang diperlukan untuk menyelesaikan kursus online. Yang kedua, e-learning dapat mengurangi networking yang meningkatkan karir. Karena percakapan dan informasi informal itu kan sangat membantu karyawan memperluas jaringan pribadi mereka dan memperkuat budaya perusahaan. Nah, peluang seperti itu bisa hilang ketika kursus kelas diadakan secara online.
Yang ketiga, tidak semua pelatihan bisa dilakukan secara online. Kurangnya isyarat visual yang tersedia di lingkungan online akan mengurangi efektivitas pelatihan. Karena itu, sebaiknya dilakukan blended learning, di mana informasi dipelajari secara online, tetapi praktiknya dilakukan secara langsung. Hal ini akan meningkatkan efektivitas. Yang keempat, e-learning bukan berarti hanya menempatkan materi yang ada secara online. Organisasi tidak bisa dengan hanya mengambil materi dalam kursus yang ada dan meletakkannya di web. Dalam desain semua e-learning, perusahaan harus memastikan mereka memasukkan proses kognitif dan motivasi yang mendasari pelatihan yang baik. Salah satu masalah yang paling umum dengan e-learning adalah tingkat erosi yang besar dengan perkiraan setinggi 70%. Alasan karyawan gagal menyelesaikan e-learning biasanya yaitu perasaan terisolasi dan kurangnya koneksi dengan materi. Oleh karena itu, organisasi harus mempertimbangkan untuk mengembangkan opsi pembelajaran campuran, di mana sebagian dari pelatihan diselesaikan secara online dan sebagian di ruang kelas. Pendekatan campuran seperti itu akan sangat efektif. Lalu kita masuk ke model yang keempat, yaitu e-performance management. Jadi, e-performance management atau manajemen kinerja elektronik menggunakan teknologi untuk mengotomatiskan pengumpulan data kinerja, memantau pekerjaan karyawan, dan mendukung pengembangan serta penyampaian penilaian kinerja. Organisasi memiliki banyak motivasi untuk menerapkan manajemen kinerja elektronik, yaitu dengan yang pertama, meningkatkan akses ke data kinerja. Dengan ketersediaan data waktu yang real-time, manajer dapat memberikan umpan balik yang lebih tepat waktu dan karyawan dapat melihat hubungan yang lebih dekat antara perilaku mereka dan penilaian kinerja mereka. Yang kedua, menyediakan data yang dapat membuat penilaian kinerja lebih objektif dan valuable. Pengambilan data kinerja sistem secara otomatis dapat mengurangi kecenderungan manajer untuk fokus pada perilaku atau sikap yang tidak terkait dengan pekerjaan. Yang ketiga, mengurangi bias dalam penilaian. Evaluasi manajer seringkali terlalu dipengaruhi oleh pengamatan karyawan yang baru terjadi. Hal ini dapat dikurangi dengan memiliki data kinerja untuk periode evaluasi penuh yang tersedia untuk manajer. Yang keempat, menghubungkan informasi kinerja ke data SDM lainnya, seperti rencana pengembangan individu, kompensasi dan bonus, penugasan pekerjaan, dan peluang pelatihan. Sama seperti model-model sebelumnya, ada beberapa kelemahan dalam menggunakan manajemen kinerja elektronik yang harus dipertimbangkan. Di antaranya yaitu pertama, produksi meningkat tetapi kualitas menurun. Meskipun tujuan pemantauan kinerja adalah untuk meningkatkan kinerja, namun jika tidak terukur, dapat mengalami penurunan. Yang kedua, objektivitas dapat melebihi kepentingannya. Salah satu prinsip manajemen e-performance adalah bahwa objektivitas penilaian kinerja harus meningkat dengan peningkatan pengambilan data. Sayangnya, saat menggunakan data tersebut, manajer mungkin kehilangan atau gagal untuk mempertimbangkan tindakan non-objektif seperti layanan pelanggan. Yang ketiga, myopic focus. Seringkali sistem berbasis komputer cenderung lebih sedikit upaya oleh karyawan dalam pengambilan keputusan daripada pengambil keuntungan dari komputer untuk keputusan yang lebih efektif. Yang keempat, kompleksitas pekerjaan berlawanan dengan ekspektasi kinerja. Jadi manajemen kinerja berbasis komputer ini kan dapat membantu organisasi mengukur harapan kinerja, dapat lebih akurat menjadwalkan karyawan untuk aktivitas terkait pekerjaan, dan terkadang dapat meningkatkan kesadaran tentang tingkat kinerja. Tetapi waktu dan keahlian yang diperlukan untuk mengerjakan tugas itu sangat bervariasi, dan jika kompleksitas tugas tidak diperhitungkan dalam sistem, karyawan yang mengerjakan tugasnya lebih rumit beresiko memperoleh evaluasi yang buruk yang tidak secara akurat menilai keterampilan dan nilai mereka. Nah, selanjutnya ada e-compensation. Jadi ini merupakan penggunaan teknologi untuk mengotomatisasi proses penggajian yang juga memungkinkan organisasi untuk merampingkan proses perencanaan kompensasi, untuk memodelkan perubahan yang diusulkan dalam rencana kompensasi, terus juga untuk melacak sejarah kompensasi karyawan, untuk mengalokasikan pembayaran insentif dan bonus, serta untuk memberikan informasi berkualitas lebih tinggi kepada para decision maker. Terus selanjutnya ada penggerak bisnis yang mendukung e-compensation. Jadi yaitu ada tekanan untuk menahan biaya kerja, di mana
sistem e-compensation ini dapat membantu meningkatkan akses ke informasi gaji dan kompensasi internal dan eksternal. Jadi hal ini dapat membantu manajer untuk merencanakan dan memodelkan biaya yang terkait dengan berbagai informasi dan program insentif dengan lebih baik. Nah, selanjutnya ada meningkatkan pengetahuan karyawan tentang data gaji pasar eksternal. Jadi hal ini dilakukan untuk mengantisipasi persepsi ketidakadilan dalam upah yang akan berdampak negatif pada produktivitas dan moral karyawan, di mana mereka merasa upah yang mereka terima itu tidak adil. Selanjutnya juga ada identifikasi struktur gaji yang tidak memadai dengan lebih cepat. Jadi organisasi dapat dengan cepat mengambil tindakan untuk memodifikasi paket kompensasi untuk menarik pelamar yang berpotensi tinggi dan mempertahankan kinerja terbaik. Jadi ada 3 hal yang perlu diingat mengenai keadilan. Yang pertama itu ada ekuitas internal, yang bertujuan untuk memastikan bahwa pembayaran untuk setiap pekerjaan mencerminkan kompleksitas dan nilai pekerjaan tersebut. Terus yang kedua ada ekuitas internal, berkaitan dengan tenaga kerja lokal. Jadi di mana HRIS ini meringkas data dari sumber gaji eksternal dan menggunakan data itu untuk menginformasikan proses gaji untuk memastikan bahwa karyawan papan atas diberikan kompensasi yang lebih memadai. Terus selanjutnya yang terakhir ada ekuitas individu, di mana sistem e-compensation ini memberikan manajer alat untuk memodelkan struktur kompensasi yang berbeda dan untuk menilai biaya dengan kesesuaian data kinerja karyawan dari berbagai struktur gaji. Terus selanjutnya ada manfaat e-compensation. Jadi e-compensation ini merampingkan proses perencanaan gaji, mengurangi waktu dan biaya. Di mana saya ambil contoh ada perusahaan komputer yang bernama Dell. Jadi perusahaan itu mampu mengurangi waktu yang dihabiskan untuk proses perencanaan gaji hingga hampir 65%, di mana 8 minggu hingga 3 minggu dari total pekerjaan semuanya. Nah, terus juga organisasi dengan sistem kompensasi elektronik mengungguli mereka yang tidak memilikinya. Terus ada lagi, organisasi harus menggunakan HRIS untuk berbagi informasi kompensasi dengan karyawan mereka, di mana perusahaan yang berbagi perincian tentang kompensasi dan karyawannya memiliki kinerja lebih tinggi daripada yang tidak. Terus yang terakhir, sistem manajemen kinerja elektronik terintegrasi dengan sistem e-kompensasi. Data mengenai kinerja dapat mengalir ke dalam sistem kompensasi e-compensation tersebut yang nantinya digunakan untuk manajer saat mereka membuat keputusan kompensasi. Nah, terus selanjutnya ada juga kekurangan dari e-compensation, di mana e-compensation itu hanya sebagus data yang disimpan dalam sistem. Jadi salah satu tantangan utama bagi organisasi yang merancang e-compensation adalah organisasi tersebut harus mentransformasi SDM melalui pengaksesan teknologi informasi terkini tentang gaji karyawan dengan data terkini di pasar eksternal. Nah, jadi di sini terdapat kelemahan secara internal, yaitu seringkali memakan waktu untuk melacak dan menangkap informasi gaji untuk semua individu yang bekerja di dalam perusahaan tersebut. Nah, terus selanjutnya ada e-benefits. Jadi e-benefits ini adalah komponen-komponen yang tumbuh dari total kompensasi setiap karyawan melalui pemanfaatan jaringan internet. Nah, jadi dorongan organisasi menggunakan e-benefit itu adalah mengurangi biaya untuk memberikan manfaat, meningkatkan akses karyawan ke informasi tunjangan, memperlancar administrasi manfaat, serta memberdayakan karyawan untuk mengelola manfaat mereka sendiri. Nah, terus selanjutnya, adapun sebagian besar organisasi sekarang membuat informasi dengan ketersediaan portal HR. Jadi organisasi itu memberikan perincian mulai dari tunjangan kesehatan hingga kontribusi pensiun kepada karyawan. Nah, terus manfaat penggunaan e-benefit. Jadi dengan menerapkan e-benefit,
Yang pertama itu karyawan hanya perlu mengakses situs web ketika mereka membutuhkan informasi. Terus selanjutnya dengan situs web, memberikan karyawan informasi yang mereka butuhkan secepat dan sejelas mungkin tanpa perlu proses yang berbelit-belit. Terus selanjutnya, e-benefit ini efektif untuk diorganisasikan dengan peristiwa kehidupan seperti pernikahan, kelahiran, kematian, ataupun perubahan status pekerjaan seperti PHK dan promosi. Selanjutnya, e-benefit ini juga berpotensi menjadi jebakan bagi para penggunanya. Jadi yang pertama itu, situs web tidak dapat menggantikan anggota staf yang terampil. Jadi di mana organisasi yang memiliki SDM dengan melihat situs web sebagai cara untuk mengurangi atau menghilangkan personel SDM dari semua aspek, itu adalah merupakan kesalahan. Karena situs web ini tidak akan pernah bisa sepenuhnya untuk menggantikan profesional SDM yang terampil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.